Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, baik. Baik, Bu. Baik, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, Ibu akan cek presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sepertinya lengkap semua ya. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Alivia. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Baik, minggu kemarin kita semua sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman tahu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan jual beli. Ya, betul sekali Alivia. Jadi, salah satu contoh kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan jual beli. Lebih lengkapnya, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, Ibu akan menjelaskan materi mengenai kegiatan ekonomi melalui PowerPoint yang akan Ibu share screen. Teman-teman nanti bisa simak dengan baik ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ilmu pengetahuan sosial kelas 4, tema 8, subtema 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengetahui dan mempraktikkan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama kita akan menyimak penjelasan berikut ini. Amatilah kegiatan yang sudah Ibu share screen. Ini merupakan kegiatan apa, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan. Kegiatan ekonomi. Ya, betul sekali ya. Jadi, pada gambar di sini, ini merupakan contoh kegiatan ekonomi yang ada di swalayan, pasar, dan di jalan raya. Dapat kita lihat, ini ada contoh orang yang sedang membeli makanan, ada orang yang sedang berjualan, ada orang yang sedang berbelanja, mengantarkan paket, dan lain-lain. Selanjutnya, coba kalian bayangkan bagaimana jika tidak ada kegiatan ekonomi di dunia ini. Apa yang akan terjadi? Iya, yang akan terjadi apabila di kehidupan kita tidak ada kegiatan ekonomi adalah tentu saja kita akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, tidak ada penjahit. Bagaimana cara kita mendapatkan pakaian? Tentu saja susah, bukan? Maka dari itu, kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari kita. Baik, selanjutnya kalian simak materi ini dengan baik ya. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya adalah contoh kegiatan produksi. Di sini adalah kegiatan menjahit dan kegiatan membuat kue. Yang pertama, menjahit. Menjahit kain menjadi pakaian yang siap pakai. Kain termasuk barang yang setengah jadi karena terbuat dari benang berbahan baku kapas. Kemudian gambar yang kedua adalah orang yang membuat kue. Membuat kue merupakan salah satu contoh kegiatan produksi karena tukang kue membuat kue yang berbahan dasar dari tepung untuk dijadikan makanan. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi.
Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Distributor ini nantinya akan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tempat-tempat yang jauh atau agen agar sampai kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini ada beberapa contoh dari kegiatan distribusi. Yang pertama, pengangkutan barang. Yang kedua, pengemasan barang. Kemudian yang ketiga adalah penjualan barang. Dan yang keempat adalah penyimpanan barang di gudang. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi yang pertama adalah menggunakan pakaian, menggunakan listrik, membeli barang, dan juga makan. Nah, kalian juga bisa menambahkan contoh-contohnya sendiri ya. Oke, ini Ibu akan menjelaskan satu skema kegiatan ekonomi dari pembuatan teh. Yang pertama adalah, ini merupakan gambar petani yang sedang memetik daun teh. Teh yang ditanam dan dipetik oleh petani teh merupakan teh yang sudah siap untuk dipanen. Kemudian yang kedua adalah ini merupakan kegiatan di pabrik teh. Teh yang sudah dipanen dikirimkan ke pabrik teh untuk diolah. Selanjutnya adalah pendistribusian teh. Teh yang sudah diolah dan siap dijual akan didistribusikan kepada agen-agen atau toko besar untuk dijual. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah penjualan teh. Teh dijual di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah kegiatan menikmati teh. Teh yang sudah dibeli dari toko siap dikonsumsi oleh konsumen. Oke, bagaimana penjelasan yang sudah Ibu berikan? Selanjutnya, Ibu akan berikan tugas untuk kalian analisis dari permasalahan berikut secara berkelompok. Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Tugasnya adalah buatlah skema kegiatan ekonomi proses pembuatan pakaian dan jelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen dari kegiatan tersebut. Nantinya, tugas ini akan kalian presentasikan di depan teman-teman. Ibu akan beri waktu selama 15 menit untuk kalian mengerjakan. Mungkin bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Apakah ada kesulitan, teman-teman? Jika ada, silakan disampaikan ya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya mau minta Mas Zikri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok hari ini ya, sebagai perwakilan kelompok. Apakah Mas Zikri ada di sini? Oke, silakan Mas Zikri untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa on cam? Ya. Proses pembuatan pakaian dimulai dari petani kapas yang menanam dan memanen kapas, peran sebagai produsen. Kemudian kapas yang dipanen dibuat benang oleh pabrik benang. Oleh pabrik benang nantinya akan dibuat kain yang akan dijahit oleh penjahit untuk dibuat menjadi pakaian jadi. Peran sebagai produsen. Setelah itu pabrik akan mendistribusikan pakaian ke toko atau agen besar untuk dijual. Peran sebagai distributor. Toko akan menjual pakaian untuk dibeli konsumen. Oke, siap. Bagus sekali ya jawabannya. Benar ya teman-teman. Ya, hasil dari diskusi kelompoknya Mas Raihan. Jadi dalam proses pembuatan
pakaian dimulai dari petani kapas yang menanam dan memanen kapas. Kemudian kapas yang sudah dipanen akan dibuat benang oleh pabrik benang. Nah, nantinya dari pabrik benang akan dibuat kain yang akan dijahit oleh penjahit untuk dibuat menjadi pakaian jadi. Setelah itu, pabrik akan mendistribusikan pakaian ke toko atau agen besar untuk dijual. Selanjutnya, toko akan menjual pakaian untuk dibeli konsumen. Nah, setelah itu konsumen akan menggunakan pakaian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya supaya tidak terkena panas, tidak kedinginan, untuk pergi ke sekolah, atau yang lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kesimpulannya, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Masing-masing memiliki peranan penting. Jika ketiganya dapat berjalan bersama-sama, maka kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik dan lancar. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan kirimkan link evaluasi berupa kuisis untuk kalian kerjakan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Baiklah. Pertemuan berikutnya nanti kita masih akan membahas mengenai kegiatan ekonomi dan akan bermain peran. Jadi nanti kalian dibentuk kelompok untuk bermain peran, untuk memerankan peran ekonomi yaitu sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.